Guna-guna yang berujung petaka. Inilah santet tali pocong perawan. Mbah, aku kepengen dekne tergila-gila karo aku. Tapi mari ngono gawenan dekne mati. Kata Mukti menggebu-gebu sambil menggebrak meja. Bau menyan dan dupa menyeruak di ruangan sempit itu. Beberapa sesajen beraneka ragam tergeletak di meja. Mbah Darmo duduk bersila menghadap Mukti. Sambil komat kamit, dia mengawasi Mukti dari atas kepalanya hingga ke bawah. Tunggu dulu Nak Mukti, tunggu. Tidak usah tergesa-gesa. Semuanya bisa aku wujudkan, kata Mbah Darmo. Tunggu apa lagi Mbah? Aku sudah tidak tahan lagi dengan wanita itu, seru Mukti. Mbah Darmo terkekeh sambil mengelus jenggotnya yang sudah memutih. Sakit hati macam apa yang kau alami sehingga kau tega melakukannya pada wanita secantik ini? Tanya Mbah Darmo sambil memegang foto berukuran 4R yang memperlihatkan seorang wanita cantik. Wanita itu rupanya bernama Nawang. Rambutnya ikal panjang, kulitnya putih bersih. Berani-beraninya dia menolak lamaranku Mbah. Jelas-jelas dia bilang aku bukan level laki-laki idamannya. Dia juga bilang aku jelek dan kere Mbah. Padahal semua sudah aku berikan. Uang, perhiasan, bahkan aku belikan dia mobil seharga 250 juta. Serunya. Mbah Darmo menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terkekeh. Ya begitulah wanita Nak Mukti. Mana bisa kita menebak apa maunya. Kata Mbah Darmo. Yang lebih parah Mbah, ternyata selama ini dia selingkuh di belakangku. Dia juga habiskan uangku Mbah. Sudah, bagaimana caranya agar dia mati? Kobaran api menggeliat di mata Mukti, dan Mbah Darmo bisa melihatnya dengan jelas. Jadi Nak Mukti sudah yakin? Tanya Mbah Darmo. Mukti mengangguk tanpa ragu. Baiklah, aku akan jelaskan dulu tata caranya. Hal yang harus kau ingat, bahwa apapun yang kau lakukan, jika kau meminta bantuan pada iblis, berarti kau sanggup berurusan dengan iblis pula, kata Mbah Darmo. Tanpa berpikir panjang, Mukti hanya mengangguk. Baiklah, dengan ini, mulai hari ini kau mengikat perjanjian dengan iblis. Mbah Darmo meletakkan foto Nawang di dalam sebuah kotak kecil yang di dalamnya terdapat rambut Nawang, boneka kecil, bunga 7 rupa, dan beberapa paku. Mbah Darmo mengambil boneka kecil itu, kemudian ia mulai membaca mantra. Yen pancen iki kekarepanmu Mukti, aku bakal wujud ke. Iblis-iblis, jin, setan, ayo metuwa. Para nono sing jenenge Nawang Citra Asmara Kandi, ojo bali yen durung muspro. Mbah Darmo berseru. Tiba-tiba seluruh ruangan menjadi sangat dingin. Angin menerpa asap menyan dan dupa di hadapan Mbah Darmo. Kemudian Mbah Darmo mengembalikan boneka itu ke dalam kotak dan menutupnya rapat-rapat. Nak Mukti, buang kotak ini ke laut. Jangan sampai kotak ini terbuka atau dibuka oleh siapapun, pesan Mbah Darmo. Memangnya kenapa harus di laut, Mbah? Tanya Mukti. Karena hanya air yang bisa menjaga apa yang ada dalam kotak ini, kata Mbah Darmo singkat. Mukti keluar dari pondok dukun paling sakti, yaitu dukun santet Mbah Darmo. Ia tersenyum puas. Kemudian ia menuju ke laut terdekat untuk membuang kotak itu. 3 hari telah berlalu dari kunjungannya ke rumah Mbah Darmo. Mukti semakin penasaran, apakah santet yang dikirim oleh Mbah Darmo sudah bereaksi apa belum. Mbah Darmo berpesan bahwa santet itu akan valid bekerja setelah 3 hari dikirim. Pagi ini, Mukti berdandan necis.
ia akan menemui temannya di sebuah kafe. Ia melihat dirinya di cermin. Lumayan tampan juga, pikirnya. Ia menyisir rambutnya perlahan. Sekelebat bayangan putih melintas di belakang Mukti. Ia melihat dengan jelas bayangan itu. Ia menoleh. Tidak ada apa-apa di sana. Mungkin halusinasi, pikirnya. Ia menoleh ke cermin. Tanpa ia sadari, pocong tinggi besar telah berada di belakangnya. Dalam cermin, pocong itu bermuka rusak. Badannya besar dan kain kafannya berwarna lusuh coklat kemerahan. Bulu kuduk Mukti meremang. Ia tertegun, tidak bisa bergerak. Pocong itu tidak bergeming. Bibir pocong itu seperti berkomat-kamit menggumamkan sesuatu. Mukti seperti diikat oleh tali dan mulutnya serasa kaku. Pocong itu kemudian membentur-benturkan kepala busuknya ke punggung Mukti. Bau busuk memenuhi ruangan. Belatung-belatung berukuran besar berjatuhan di bawah kaki Mukti. Ia sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun tiba-tiba telepon berdering. Tiba-tiba pocong itu menghilang dengan sekejap. Mukti terjatuh. Dengan tangan gemetaran, ia mengambil handphonenya dan segera angkat kaki dari kamarnya. Saking tergesa-gesa, ia menumpahkan pot bunga yang ada di depan rumahnya. Ia mengangkat telepon. Halo? Sahutnya sambil gemetar. Hei bro, di mana kau? Aku sudah menunggumu, kata seorang lelaki di ujung telepon. Oke, aku segera meluncur, sahutnya. Masih dengan tangan gemetar, ia menyetir mobilnya menuju sebuah kafe. Ini adalah kali pertamanya Mukti dihantui oleh sesosok pocong. Kejadian barusan masih membuat Mukti penasaran. Kenapa pocong itu datang menyatroninya? Apa ini ada kaitannya dengan santet yang ia kirimkan kepada Nawang? Sesampainya di kafe, ia langsung berjalan ke dalam kafe menemui temannya. Ia terkejut ketika ada Nawang yang telah duduk di samping temannya, Niko. Senyum tersungging di bibirnya. Kebetulan, pikirnya. Ia segera ingin tahu apakah santet yang ia kirimkan sudah bereaksi pada diri Nawang apa belum. Mukti membuang mukanya. Tak sudi ia melihat wajah ayu Nawang yang nyata-nyata telah membuatnya hancur. Niko membuka perbincangan yang terlihat kaku ini. Kalian berdua apa tak ingin balikan lagi? Tanya Niko. Cuy, sahut Mukti. Pantang pisang berbuah 2 kali. Kenapa kau mengajaknya segala? Tanyanya. Ih, siapa juga yang pengen balikan? Sahut Nawang cuek. Tatapannya seperti mengejek Mukti. Hati Mukti mendidih. Ternyata santet itu belum bekerja. Niko seperti merasa bersalah. Ia meninggalkan mereka berdua untuk memesan makanan. Nawang membetulkan rambutnya. Dengan genit, dia mendekatkan wajahnya ke arah Mukti. Nawang menutup hidungnya. Ih, kau bau sekali, gila, katanya. Baumu busuk seperti mayat hidup. Yuh, katanya lagi. Mukti mengendus bajunya. Ia juga baru sadar bahwa bau tubuhnya sangat busuk. Ia teringat bau busuk pocong yang ia temui tadi. Baunya persis sama seperti dirinya. Nawang tertawa cekikikan melihat tingkah Mukti. Itulah akibatnya jika kau main santet, Mukti. Bisik Nawang. Dek. Jantung Mukti berdegup-gugup. Keringat dingin meluncur dari dahinya. Dari mana Nawang bisa menebak? Apa dia hanya asal bicara? Ataukah dia sudah tahu semuanya? Nawang tersenyum. Senyuman itu menghanyutkan. Dan kali ini Mukti tidak akan tergoda. Aku kasih tahu ya Mukti. Lebih baik kau pulang aja. Dan aku titip salam kepada dukunmu. Jangan main-main dengan Nawang. Bisiknya mengancam Mukti. Mukti mendidih pikirannya mendengar perkataan Nawang. Ini semakin membuktikan bahwa Nawang sadar Mukti telah mengirimkan santet untuknya. Hal lain yang membuat Mukti semakin yakin adalah
Pocong yang baru saja menyatroninya adalah pocong kiriman dari Nawang sebagai pembalasan. Tanpa basa-basi, Mukti meninggalkan Nawang. Niko terlihat celingukan melihat Mukti pergi begitu saja. Mukti mengumpat di dalam mobilnya. Brengsek, wanita sialan. Bisa-bisanya dia tahu kalau aku mengirim santet untuknya. Dari mana dia tahu semuanya? Sial. Umpatnya sambil menggebrak setir mobilnya berkali-kali. Ia menyalakan mobilnya dan segera melesat ke suatu tempat yang tak lain adalah rumah Mbah Darmo. Tanpa mengetuk pintu, Mukti langsung membuka pintu rumah Mbah Darmo. Ia melihat Mbah Darmo sedang bersemedi. Bau menyan dan dupa menyeruak di hidung Mukti. Dengan kesal, Mukti duduk di depan Mbah Darmo. Ia menyilangkan tangannya. Mbah Darmo menyadari kedatangan tamunya. Ia membuka matanya. Sejurus kemudian, ia melemparkan bunga 7 rupa ke muka Mukti. Mukti terhuyung. Ia terlihat sangat kesal. Diamlah dulu, Nak Mukti. Aku menghilangkan pengaruh sosok pocong dalam dirimu, ucapnya. Jadi Mbah Darmo sudah tahu? Kenapa tidak langsung bilang saja, Mbah? Ucap Mukti kesal. Aku tahu baru saja ketika teluh santetku kembali ke sini. Untung saja tidak terlambat menyadarinya. Jika terlambat, nyawamu yang akan jadi taruhannya, ucapnya sambil meniupkan asap dupa ke wajah Mukti. Nawang telah jauh-jauh hari membentengi dirinya dari santet yang mungkin kau kirimkan untuknya. Dan bentengnya terlalu kuat untuk ketembus, kata Mbah Darmo khawatir. Jadi bagaimana, Mbah? Tanya Mukti kesal. Mbah Darmo mengelus-ngelus jenggotnya dan berkata, ada satu jalan lagi yang bisa kita lakukan untuk melawannya, Nak Mukti. Namun kau harus berani melakukannya sendiri. Gimana? Apa kau sanggup? Tanya Mbah Darmo serius. Sudah, Mbah. Bilang saja apa yang harus kulakukan. Aku sudah tidak peduli. Yang penting dia harus menderita, sahut Mukti mengepalkan tangannya. Baiklah. Syarat pertama, kau harus menemukan satu kuburan yang di dalamnya terkubur seorang gadis perawan. Kedua, kau harus melepas salah satu tali pocong yang ada di dalam kuburan itu. Kemudian bawa tali itu kepadaku, kata Mbah Darmo hati-hati. Baiklah, malam ini juga aku akan memberimu tali pocong itu, kata Mukti menggebu. Tapi ingat, sela Mbah Darmo sambil memberinya bungkusan putih kecil. Setelah kau mengambil tali pocong itu, taruh bungkusan ini di dalam kuburan. Kalau tidak, pocong itu akan mengejarmu, ucap Mbah Darmo. Syarat kali ini cukup gila, pikir Mukti. Tapi ia sudah terlanjur sakit hati kepada Nawang. Apapun akan ia lakukan untuk membuatnya menderita. Malam itu juga, Mukti menyuruh beberapa orang untuk mencari informasi tentang kuburan yang di dalamnya terdapat mayat gadis perawan. Setelah beberapa jam menunggu, ia menemukan satu kuburan perawan yang lokasinya tak jauh dari rumahnya. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mukti sengaja memilih waktu agak malam agar tidak ada orang yang melihatnya. Ia membawa senter dan cangkul. Suasana di sekitar kuburan sunyi senyap. Tiba-tiba bulu kuduk Mukti meremang. Ada suara anjing melolong. Mukti menyoroti batu nisan di depannya. Batu nisan itu tertulis Aurea. Umurnya masih 15 tahun ketika ia mati. Kuburan ini masih berumur 5 bulan. Tanpa basa-basi, Mukti segera mencangkul tanah kuburan itu. Setelah 2 jam ia mencangkul, akhirnya ia menemukan mayat itu. Di sana tergeletak mayat Aurea. Mukti segera melepas tali pocong yang berwarna lusuh itu. Bau busuk menyengat dari mayat perawan ini. Mukti menutup hidungnya rapat-rapat. Akhirnya ia mendapatkan tali pocong perawan itu. Segera ia bangkit dan menutup kembali kuburan itu dengan terburu-buru.
Ia tak ingin ada orang yang tahu bahwa ia telah mencuri tali pocong dari kuburan ini. Dengan hati senang, Mukti menuju mobilnya dan segera membawa tali pocong perawan itu ke rumah Mbah Darmo. Dalam perjalanan, Mukti merasa ada hal yang aneh. Bau busuk menyengat memenuhi mobilnya. Ketika ia berpapasan dengan beberapa kendaraan, penumpang kendaraan lain itu melihatnya dengan tatapan aneh. Ah, biarlah, pikirnya. Waktu menunjukkan pukul 2 malam, ia memarkir mobilnya di depan rumah Mbah Darmo. Ketika ia sudah sampai di teras rumahnya, ia melihat Mbah Darmo membuka pintu rumahnya. Mbah Darmo berwajah muram dan panik. Mukti menunjukkan tali pocong yang ia dapatkan. Sebelum ia menginjak teras, Mbah Darmo segera menyetopnya. "Tunggu nak Mukti, berhenti," kata Mbah Darmo. "Aku berhasil, Mbah. Aku mengambil tali pocong perawan ini," kata Mukti bangga. Mbah Darmo menggeleng-gelengkan kepalanya. "Hei, apa kau lupa pesan pentingku?" tanya Mbah Darmo. Mukti berhenti sejenak. Apakah ia melupakan sesuatu? Ia mengingat-ingat lagi pesan Mbah Darmo. Kemudian ia meraba saku celananya. Bungkusan putih dari Mbah Darmo yang seharusnya ia taruh di dalam kuburan tadi. Ya, ia melupakannya. Ia lupa menaruh bungkusan itu ke dalam kuburan perawan itu. "Celaka nak Mukti," kata Mbah Darmo. "Sudah kuduga kau akan ceroboh, karena kau memang ceroboh," kata Mbah Darmo. Sebelum Mukti membalas perkataan Mbah Darmo, dari arah belakang ada sesosok pocong yang telah bersamanya sedari tadi. Pocong itu bermata merah, marah besar karena tali pocongnya telah dicuri. Pocong itu menggeliat menatap marah ke arah Mukti. Tenggorokan Mukti terasa panas. Mukti muntah darah dan belatung. Tubuhnya seperti ditindih oleh sesuatu yang berat. "Mbah, tolong Mbah." Mukti yang sekarat melambai ke arah Mbah Darmo yang sudah pasrah, kemudian menutup pintu rumahnya. Mukti tewas mengenaskan di teras rumah Mbah Darmo. Tolong, tidak, aduh.